Kita masuk hadis yang ke-15. Hadis Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Muslim bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah ia mengucapkan kata-kata yang baik atau lebih baik diam. Dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah ia memuliakan tetangganya, menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis ini, mengumpulkan kepada kita tentang akhlak-akhlak yang mulia. Yang pertama kali Rasul bersabda apa? Masalah lisan. Beliau bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah ia mengucapkan kata-kata yang baik atau diam. Imam Syafi'i berkata, makna hadis, idza arada an yatakallam falyufakkir, fa in dhahara annahu la dharara alaihi takallam, wa in dhahara anna fi dhararan aw syakka fi amsak. Ya, kata Imam Syafi'i, makna hadis ini artinya, kalau orang ada orang yang ingin berbicara, coba pikirkan dulu. Kalau ternyata di situ ada mudaratnya, ya, mendingan dia diam. Tapi kalau di situ tidak ada mudaratnya, ya, maka silakan berbicara. Tapi kalau dia ragu, ini kira-kira mudarat apa enggak ya, maka lebih baik dia diam, lebih selamat. Ini ya akhi azan ya Allah wa yakum ya. Ini menunjukkan bahwa kita ini berusaha ya akhi. Ya, setiap perkataan yang kita ucapkan, coba pikirkan dulu kira-kira itu manfaat apa mudarat. Jangan kita ceplos, akhirnya akan menyakiti hati orang. Barangkali niat kita untuk bercanda. Tapi ternyata malah menyakiti hati orang. Iya. Maka dari itulah ikhwatul Islam, Rasulullah SAW bersabda kepada Mu'adz bin Jabal. Apa kata Rasulullah? Iya. Ala ukhbiruka bimilaki dzalika kulli. Maukah aku kabarkan kepadamu hai Mu'adz tentang kunci semua itu? Ya, kata Rasulullah, kata Mu'adz, mau ya Rasulullah. Kata Rasulullah, ya Rasulullah pun memegang lisannya. Kemudian Rasul bersabda, kuffa alaika hadza. Hati-hatilah dengan ini. Ya. Kemudian kata Mu'adz, wahai Rasulullah, wa inna la mu'akhaduna bima takallamu bi. Apakah kita akan diberikan siksa, sanksi akibat ucapan lisan-lisan kita? Kata Rasulullah, faqilat ka ummuka ya Mu'adz. Iya. Bagaimana kamu ini hai Mu'adz? Fahal yakubbun nas ala manakhirihim wa firatin ala wujuhim illa qasaid alsinatihim. Berapa banyak orang yang diseret dalam api, yang di atas wajah-wajah mereka dalam api neraka akibat daripada lisan-lisan mereka. Makanya Pak ya, kejahatan lisan itu banyak Pak. Kejahatan lisan yang paling berat apa Pak? Berkata atas Allah dengan tanpa ilmu. Itu kejahatan yang paling berat gitu. Ya, sehingga akhirnya dengan adanya ucapan tanpa ilmu, kesyirikan merajalela. Gara-gara berkata tanpa ilmu, kebid'ahan merajalela. Gara-gara berkata tanpa ilmu, berapa banyak kemaksiatan dihalalkan. Nah, ini kita lihat, subhanallah, merusak agama, merusak dunia akibat berkata tanpa ilmu. Di antara kerusakan lisan juga apa? Berdusta atas nama Rasulullah, membuat hadis-hadis palsu. Di antara kerusakan lisan apa? Ghibah. Ya, sehingga akhirnya kehormatan seorang muslim jatuh gara-gara lisan kita. Ya, di antara kerusakan lisan apa? Ya, menuduh. Di antara kerusakan lisan apa? Dusta. Banyak sekali subhanallah. Dan rata-rata dosa yang dilakukan oleh lisan itu tidak kecil Pak.
ya besar-besar, subhanallah. Maka dari itulah ya tidak ada anggota tubuh yang paling berhak untuk dipenjara dari lisan kita. Bukan berarti kita diam aja. Justru terkadang kalau kita diam di hadapan kemungkaran yang kita bisa mengingkarinya, itu malah menjadi setan bisu, kata para ulama. Ya, kita melihat istri kita ya berbuat dosa, keluar keluyuran, nggak pakai jilbab, ya mempertontonkan aurat, kita diem 1000 bahasa. Kata para ulama itu setan bisu. Ini dayyuth yang disebutkan dalam hadis la yadkhulul jannata dayyuth. Tidak akan masuk surga dayyuth. Siapa? Wanita, suami-suami yang tidak punya kecemburuan terhadap istrinya. Dibiarkan istrinya keluar kelayaban, ya. Subhanallah, Islam azan ya Allah. Maka sabda Rasulullah ini, ya, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah ia berbicara baik atau diam. Diam itu kalau memang akibat dari berbicara itu tidak baik. Tapi kalau akibat dari berbicara itu baik, atau bahkan perkara yang wajib kita harus berbicara pada waktu itu, harus berbicara. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Ya, seorang suami melihat istrinya berbuat kemungkaran lalu diam. Salah. Diam pada waktu itu justru berbahaya. Seorang istri melihat kemungkaran pada suaminya, diam juga, salah juga istri. Karena diamnya dia itu ya berbahaya, kecuali kalau diamnya dia karena tidak punya kemampuan untuk mengingkari. Misalnya kita lihat ada orang badannya gede-gede, bertato lagi pada berjudi. Kita mengingkari, badan kita kecil gini, ini orangnya gede-gede, bisa dipukulin, waduh. Akhirnya kita diam. Ya, akhirnya kita cukup mengingkari dengan hati, beda. Tapi orang yang punya kemampuan, ya, seorang alim ulama punya kemampuan untuk menyampaikan dan dia punya misalnya punya wibawa di masyarakat itu. Seorang ya, camat, seorang punya demikian pula seorang suami yang punya kedudukan dalam rumah tangganya. Diam 1000 bahasa dari kemungkaran yang ada di keluarganya. Maka Rasulullah mengatakan orang ini dayyuth, dan dayyuth itu tidak masuk surga, kata Rasulullah SAW. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang demikian, karena istri dan anak adalah tanggung jawab ya kita para suami. Kalau anak dan istri dibiarkan keluyuran berbuat dosa dan maksiat, la wallah, ya itu menjadi sesuatu yang akan ditanyakan kelak oleh Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Kata Rasulullah, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah ia berkata baik atau diam. Ya, ini akal Islam. Kalau bercanda sebatas untuk menghilangkan kejenuhan, nggak masalah. Toh Rasulullah SAW juga di zaman dahulu bercanda kok. Ya, tapi asal jangan berlebihan. Itu kadang ada orang yang setiap waktu bercanda aja, makanya ketawa terus. Padahal kata Rasulullah, iyyakum kasratal dhahik, jauhi oleh kalian banyak tertawa. Fa inna kasratal dhahik tumitul qulub. Ya, karena banyak tertawa itu bisa mematikan hati. Ya, subhanallah. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hormatilah tetangga dia. Bapak ya, perhatian Islam terhadap tetangga itu besar sekali loh. Ya, Rasulullah SAW sampai bersabda, "Mazala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithuhu." Senantiasa Jibril terus berwasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga, sampai-sampai aku mengira bahwa tetangga akan mewarisi tetangganya. Ya. Bahkan Rasulullah SAW sampai mengabarkan, bersumpah 3 kali, wallahi la yu'min, la yu'min, la yu'min, demi Allah tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman. Siapa ya Rasulullah? Alladzi la ya'manu jarahu bawa'iqahu, itu yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Bahkan Rasulullah SAW pernah ditanya, wahai Rasulullah,
Aku punya tetangga seorang wanita. Dia tahajudnya setiap malam. Dia infaknya banyak sekali. Dia puasanya rajin sekali. Tapi sayang ya Rasulullah, lisannya suka menyakiti tetangga. Maka Rasulullah bersabda apa? La khayra fiha, itu wanita yang tidak ada kebaikannya. Hiya finnar, dia dalam api neraka. Bayangkan wanita ini tahajud setiap malam, infaknya banyak. Sudah gitu apa? Ya, sudah gitu dia puasanya rajin. Ternyata karena gara-gara lisannya yang suka menyakiti tetangga, Rasulullah tidak menganggap itu semua. Rasulullah mengatakan tidak ada kebaikannya wanita itu. Dia dalam api neraka. Ya, itu menunjukkan ya akhi, ya, tetangga itu berat ya akhi dalam Islam itu. Bahkan kata Rasulullah, la an yazni ar-rajul bi asyrati niswatin khairul lahu min an yazni bi imra'atin jarih. Ya, seseorang berzina dengan 10 wanita lebih ringan dibandingkan dengan berzina dengan istri tetangga. Makanya menyakiti tetangga itu dosanya 10 kali lipat daripada dia menyakiti orang lain. Ya, berat Pak. Oleh karena itulah ya akhi, ya, kita walaupun dia orang kafir, tetangga tetap wajib dihormati. Makanya kata para ulama, tetangga itu ada 3 macam. Tetangga yang pertama seorang yang muslim dan kerabat, kakak, paman. Maka dia punya 2 hak. Hak yang pertama, hak punya 3 hak. Hak pertama hak Islam, dia sebagai seorang muslim. Yang kedua hak tetangga. Yang ketiga hak kekerabatan. Yang kedua, tetangga yang muslim tapi bukan kerabat, maka dia punya hak 2 hak. Hak Islam dan hak tetangga. Yang ketiga, tetangga yang bukan muslim, non-muslim, maka dia punya 1 hak. Hak tetangga. Tetap ya Pak ya, walaupun tetangga kita orang Yahudi sekalipun, wajib kita hormati dia. Ya, saya dulu pernah waktu ngisi di Tambun Bapak ya, ada orang salah satu DKM-nya dengan bangganya dia bercerita gini, Ustaz tahu nggak, di kampung kita ini tidak ada orang Kristen satupun juga. Pernah ada orang Kristen ngontrak di samping rumah anak. Wah, maka saya tiap malam tuh ya, saya bikin petasan apa biar dia nggak betah. Benar saat dia udah pergi, ya aman gitu. Subhanallah. Gara-gara dia, tujuan niatnya pengen mengusir orang Kristen ini. Tapi dengan perbuatan itu Islam jadi rusak. Si orang Kristen ini semakin memandang buruk umat Islam. Ya, tidak benar. Walaupun dia tetangga kita orang kafir sekalipun, tetap dalam Islam itu harus dihormati. Dia punya hak ketetanggaan yang tidak boleh diganggu. Ya, subhanallah. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyukrim dhaifahu. Hendaklah ia menghormati tamunya. Ya, hendaklah ia menghormati tamunya. Ketahuilah Bapak, bahwa menghormati tamu itu wajib selama 3 hari 3 malam. Lebih dari itu tidak wajib. Dan menjamu tamu itu adalah perkara yang hak tamu. Oleh karena itu kata para ulama, kalau tamu tidak dijamu, maka dia boleh minta dijamu. Minta dijamu tapi sesuai dengan kemampuan. Kalau bapak ya bertamu ke rumah teman, kalau bapak bertamu ke rumah teman, tapi kok ini minuman nggak keluar, nggak mau keluar, bapak ini ngomong Pak bisa minta minum nggak Pak? Nggak apa-apa, nggak masalah, itu hak tamu kata para ulama. Ya, tapi kita ya kata para ulama menjamu tamu pun sesuai dengan kemampuan seadanya, artinya segitu kemampuan. Iya. Apa hak tamu yang harus kita berikan? Ya. Pertama adalah yang pertama idadut ta'am, menyiapkan makanan buat mereka.
Ya, dengan tanpa berlebihan dan tidak pula mubadir. Yang kedua, mengucapkan kata-kata yang lemah lembut kepada mereka. Yang ketiga, tidak menyakiti hati mereka dan memperlihatkan kegembiraan di wajah kita. Nah, zaman sekarang Mbak ya, ya terkadang penghormatan terhadap tamu ini amat kurang sekali ya. Ini adalah ya hak-hak tamu yang harus dilaksanakan ya oleh seorang yang punya rumah terhadap tamunya. Wallahu a'lam, saya kira cukup Pak di pembahasan kita.